Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elviana Debi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya. Proposal saya itu yang berjudul makaroni yuhu. Ini dari bagian pertama yaitu bab 1 pendahuluan. A itu latar belakang. Makaroni merupakan cemilan yang enak yang biasanya dimakan sebagai tambahan dari seperti kita makan nasi, makan soto atau makan bakso. Jadi makaroni ini terdiri dari berbagai macam varian rasa seperti rasa balado, rasa jagung dan bermacam lainnya. Ini visi dan misi. Yang pertama yaitu mewujudkan usaha yang berkualitas. Yang kedua, membuat inovasi yang baru terhadap cemilan. Yang ketiga, ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Dan yang keempat, menerapkan ilmu bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk memahami makaroni yuhu itu, terus untuk mengetahui analisis industri dari makaroni yuhu. Yang ketiga, untuk mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Dan yang keempat, untuk mengetahui rencana apa yang dilakukan pada makaroni yuhu. Kelima, untuk mengetahui di mana saja akan dipasarkan dari makaroni yuhu ini. Yang keenam, untuk mengetahui perencanaan perorganisasian. Yang ketujuh, untuk mengetahui resiko dari makaroni yuhu ini. 8. Untuk mengetahui modal dalam satu kali pembuatan makaroni yuhu. Yang bagian D manfaatnya, 1 itu menambah pengalaman ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan bagi saya sendiri. Yang kedua, untuk menerapkan ilmu yang sudah saya dapat di bangku kuliah. Yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan dan wawasan saya. Yang kelima, yang keempat, untuk membuat saya terjun langsung dalam ilmu bisnis. Terus yang bab 2 yaitu rangkuman eksekutif. Rangkuman eksekutif yang pertama, konsep bisnis. Makaroni yuhu ini adalah cemilan yang berjenis kerupuk yang biasanya dicampur dengan balado yang berbagai macam varian seperti jagung, yang pedas-pedas. Terus cemilan ini itu memasaknya dengan cara digoreng pada minyak goreng yang panas gitu. Terus yang kedua, misi dari penjualan. A itu memberikan kepuasan pada pembeli atau konsumen. Yang B, menciptakan kreasi dan inovasi yang kreatif. Yang C, menciptakan income yang optimal. Yang ketiga yaitu produk. Cara pembuatan makaroni yuhu ini sangatlah mudah karena hanya menggunakan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan. Untuk membuat makaroni ini kita hanya perlu minyak goreng sama makaroninya itu, terus dari baladonya, cuma 3 bahan saja. Yang keempat, persaingan. Untuk saat ini tidak ada persaing di daerah ini gitu. Terus yang kelima, target dari ukuran pasar. Target dari ukuran pasar makaroni ini adalah anak kecil, orang-orang dewasa, mahasiswa, dan warga-warga sekitar sini. Yang keenam, strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu ada lagi dibagi A, yaitu strategi produk. Produk makaroni yuhu ini memiliki keunggulan dari segi rasa dan kualitasnya. Dari B, strategi harga. Produk makaroni ini diperjualbelikan dengan harga yang sangat murah, yaitu dalam satu kemasan itu cuma Rp1.000 aja. Cuma Rp1.000 aja ya. Terus yang bagian C, strategi promosi. Strategi promosi yang digunakan untuk mempromosikan produk ini secara langsung kepada lapangan seperti ke warung-warung, itu kita titip-titipin gitu cara penjualnya. Terus yang D, strategi distribusi. Strategi distribusi hasil produk kami kepada para konsumen dapat dilakukan dengan secara langsung dan pemasarannya juga secara langsung, dan juga bisa menghubungi saya sendiri selaku pembuatannya. Terus yang E, tim manajemen. Makaroni yuhu ini dikelola oleh saya sendiri karena ini kan saya membuat proposal ini kan tugas kuliah, jadi
baru sendiri. Yang F, keuangan. Modal usaha makronium ini dalam satu kali pembuatannya itu saya perkirakan cuma 100 ribuan. Lanjut ke bab 3, analisis industri. 1. Identitas perusahaan. Bentuk perusahaan, perusahaannya bentuknya firma. Yang kedua, bidang usaha, kuliner. Jenis produk yaitu makanan. Jenis usaha, manufaktur, alamatnya Cukir, Jombang, Jawa Timur. Visi dan misi perusahaan. Visi ingin membuka cabang-cabang dan memperluas jaringan retail serta bersaing di pasar konsumen. Yang B, misinya 1, ingin menciptakan makaroni dengan inovasi sendiri. Yang kedua, membuat makaroni dengan berbagai varian rasa. Yang ketiga, ingin memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang D, perkembangan saat ini. Pada saat ini, banyak permintaan konsumen pada produk kami yang menambahkan produk daripada biasanya. Kami juga akan menciptakan terobosan, yaitu dengan cara mengantar pesanan pada konsumen langsung, agar konsumen itu mudah untuk mencicipi dari produk kami. E, status hukum dan kepemilikannya. Makaroni Yuhu tidak memiliki status badan hukum atau kepemilikan, karena makaroni Yuhu ini adalah bersifat informal yang dibangun untuk memenuhi tugas dari perencanaan bisnis dan kesadaran pendiri akan pentingnya mengembangkan makanan khas Indonesia yang akan datang. Bab 4, deskripsi usaha. 1. Proses produksi. A. Sediakan makaroni, minyak goreng, balado dengan berbagai varian rasa. B. Tuangkan minyak goreng ke dalam wajan. C. Tunggu beberapa saat sampai minyaknya terasa agak panas. D. Kemudian masukkan makaroni ke dalam wajan yang panas tersebut sambil diaduk-aduk makaroninya agar mengembang. E. Setelah kira-kira masak dengan sempurna, angkat dan tiriskan, begitu seterusnya sampai kira-kira makaroninya habis. F. Setelah makaroni siap, kamu ambil baladonya. Lanjut G. Campurkan balado bersama makaroni, kira-kira makaroni yang sudah bercampur rata bersama makaroninya. H. Kemudian masukkan ke dalam kemasan yang sudah disediakan. I. Yaitu dan jangan lupa kemasannya harus dilem. J. Makaroni Yuhu siap dipasarkan. F. Pengendalian. Kami membuat makaroni Yuhu ini sesuai dengan permintaan dari pasar, dan saya akan membuat berbagai macam varian rasanya. 3. Mengatur keuangan. 1. Kontrol keuangan. 2. Harus selalu tersedia uang tunai tetapi tidak dalam jumlah banyak. 3. Menyisihkan modal untuk berjaga-jaga. 4. Tidak menggunakan keuangan buat kebutuhan pribadi. Yang kelima, memasukkan pendapat ke dalam modal. Bab 5. Rencana pemasaran. 1. Tren dan pertumbuhan industri. Yang pasti akan selalu membuat produk baru yang berbentuk cemilan dan akan menambah berbagai macam varian rasa agar tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, ukuran dari pertumbuhan industri. Ukuran dan tren pasar dapat kita sesuaikan dengan ekonomi di daerah yang kita tinggali sekarang sebagai usaha yang mendukung gitu. Terus 3. Peluang strategi. Peluang strategi tergantung dari tempatnya, karena tempat menentukan berkembangnya usaha ini, seperti di lingkungan produk pesantren, lingkungan sekolah, dan lingkungan warga. D. Target pasar. Kami akan memasarkan produk ini kepada masyarakat umum, baik orang tua, anak-anak, orang-orang dewasa, karena produk ini terjangkau dari harga, dari kualitas gitu. Terus bab 6, perencanaan organisasi. 1. Tujuan usaha jangka panjang. Tujuan jangka panjang dari usaha ini
saya akan membuat sebuah perusahaan yang mana perusahaan itu banyak memproduksi berbagai macam cemilan yang enak dan gurih. Dan saya ingin membuat cabang-cabang usahanya itu dari berbagai macam daerah sekitar sini. Terus strategi. Demi mewujudkan usaha ini, kami mempunyai strategi untuk mencapai usaha kami yang akan berkembang ke depannya. Berikut strategi yang akan kami jalankan. Kami tetap menjaga kualitas dari produk ini. Terus kami akan lebih mengembangkan berbagai macam varian rasa. Dari cemilannya kami buat berbagai model. Terus bab 7, evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita sudah memahami risiko dari penjualan usaha makaroni ini, maka kita akan bisa menghadapi risiko-risiko ke depannya. A. Mempromosikan produk melalui media online. B. Kepercayaan konsumen harus dijaga dan dipertahankan. C. Selalu menciptakan inovasi yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. D. Adanya pesaing di dekat daerah, itu resikonya. Bab 7, analisis SWOT. 1. Strength, kekuatan. Kekuatan dari bisnis ini banyaknya orang yang suka terhadap cemilan makaroni karena dari berbagai macam kalangan, karena kan kebanyakan orang Indonesia itu suka yang pedas-pedas, jadi dari makaroni kan dijualkan dengan yang berbagai varian kayak yang pedas gitu. Terus yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahannya banyak di sekitar saya orang yang memproduksi makanan atau cemil-cemilan. Yang ketiga, opportunity, peluang. Peluang dari bisnis ini kurang karena banyaknya pesaing di sekitar ini yang memproduksi ya kayak berbagai macam cemilan. Threat atau ancaman. Ancaman dari penjualan dari makaroni ini adalah tidak laku. Terus dari varian rasa yang kita bingung tuh cocok enggak untuk daerah sekitar kita gitu. Mungkin sekianlah presentasi proposal dari saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.